Bab 2000. Siapa sebenarnya yang jadi mangsa? Di bawah komando Chen, keempat serigala api raksasa ini meraung pada saat yang sama. Tubuh besar mereka melewati formasi penahan, mata merah mereka berdenyut, dan mereka terus mendekati Eric Kin. Kamu adalah fase transendensi peringkat ke-6, ditambah 4 serigala api dari peringkat ke-5. Sepertinya fase transendensi peringkat ke-4 ini tidak akan dapat melarikan diri. Dihadapkan dengan 4 serigala api raksasa yang terus-menerus mengecilkan pengepungan mereka, Eric Kin tiba-tiba tertawa. Setelah mengkonfirmasi semua pengaturan pihak lain, dia juga menyingkirkan kepanikan dan kebingungan yang sebelumnya dia buat. Kalau begitu, sudah cukup main-mainnya, sudah saatnya aku menyerang. Melihat perubahan instan dari ekspresi Eric Kin, hati Chen melonjak kaget, meskipun aura Eric Kin tidak berubah, tetapi tiba-tiba memberinya rasa cemas. Tapi dia tidak punya waktu untuk melakukan apapun. 4 serigala api raksasa itu sudah berada dalam jangkauan serangan, sedang menggigit ke arah Eric Kin. Namun meski serigala raksasa ini cepat, tetapi ketika mereka mendarat, hanya mengenai kekosongan. Yang mengejutkan Chen, sosok Eric Kin menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia menemukan bahwa Eric Kin sudah muncul di atas kepala 4 serigala raksasa. Cahaya pedang besar dan terang terbang turun bersama Eric Kin dan menebas ke bawah. Set. Dia hanya mendengar suara, seekor serigala api raksasa melolong, tubuhnya langsung terpotong menjadi 2 bagian, lalu berubah menjadi sinar api. Ketika 3 serigala api raksasa lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua meraung dan membuka mulut mereka besar-besar, menyemprotkan api ke arah Eric Kin, menenggelamkan Eric Kin ke dalamnya. Api yang membakar bahkan memutar kekosongan. Jimat setan api kuno Chen berbeda dari teknik pupet. Meskipun jimat hanya bisa dipakai sekali, tetapi justru karena inilah, masing-masing serigala api ini memiliki kultivasi fase transendensi tingkat 5 yang sebenarnya. Anak ini akan dibakar sampai mati. Melihat Eric Kin dilalap api, Darren Hu tampak bersemangat. Namun, dalam waktu kurang dari sedetik, apa yang membuat mata Darren Hu membelalak adalah Eric Kin terbang keluar dari api tanpa cedera. Beberapa suara tebasan pedang. Eric Kin memenggal ketiga serigala api dengan kekuatan yang menggelegar. Fase transendensi tingkat 4, bisa membunuh 4 ekor iblis monster fase transendensi tingkat 5. Tidak hanya Darren Hu yang kepalanya berdengung, tetapi Chen juga sedikit tidak berani percaya. Setelah menghancurkan keempat arwah siluman serigala, giliran kalian selanjutnya. Eric Kin menarik pedang dan tersenyum ringan pada Chen. Kamu menyembunyikan kekuatanmu. Tapi meski begitu, kamu terjebak dalam formasi, hanya ada satu jalan yaitu mati. Chen sangat marah, dan dia melambaikan tangannya dengan tajam. Tiba-tiba muncul nyala api lain, terbang keluar dari telapak tangannya, menembus ke dalam formasi, dan mengenai Eric Kin secara langsung. Tidakkah kamu melihat bahwa nyala api ini tidak berpengaruh padaku? Eric Kin menggelengkan kepalanya. Dalam tatapan mengejutkan Chen, dia berjalan selangkah demi selangkah melawan langit yang penuh nyala api. Api-api ini menimpa Eric Kin, dan ternyata tidak berpengaruh sedikit pun padanya. Dan yang membuat Chen lebih takut lagi adalah Eric Kin melewati nyala api ini, datang ke tepi formasi, dan melangkah keluar. Boom! Ketika satu kakinya mendarat, formasi penahan ini bergetar seketika, seolah-olah telah mengalami gempa bumi. Eric Kin mendaratkan satu kakinya lagi dan formasi itu pun pecah seketika. Hanya dalam beberapa kali tarikan napas, serigala api terbunuh, api suci tidak efektif, dan formasi pecah. Semua yang diatur Chen menghilang dengan cepat. Siapa kamu sebenarnya? Pergi. Melihat Eric Kin terbang keluar dan langsung menghampirinya, kulit kepala Chen mati rasa, dan hatinya penuh kecemasan.
Meskipun Erikin masih menunjukkan fase transendensi tingkat 4, dia juga tahu bahwa tingkat 4 dan tingkat 4 berbeda. Beberapa master memiliki kemampuan membunuh yang sangat kuat. Terutama Erikin ternyata tidak takut dengan api suci. Ini adalah metode terkuatnya. Bagaimana caranya meneruskan pertempuran ini? Mengambil Darenhu, yang sudah tercengang dan bingung di sampingnya, Chen menaburkan langit dengan kabut putih, berbalik dan kabur. Dalam sekejap, kecepatannya meningkat hingga ekstrim, dan dia berlari ke arah kota Linyu dengan putus asa. Selama dirinya bisa tiba di kota Linyu, tidak peduli seberapa berani Erikin, dia tidak akan berani membunuh siapapun di kota. Tapi Chen jelas berpikir terlalu banyak. Kurang dari 10 mil setelah dia terbang, sosok Erikin telah muncul di hadapannya. Sepasang mata itu menatapnya dengan dingin. "Teman seiman, bukankah kamu ingin membunuhku? Mengapa malah tiba-tiba melarikan diri?" kata Erikin. "Saudara, sebenarnya, tidak ada kebencian yang mendalam antara kamu dan aku. Semua ini adalah kesalahpahaman." Sangat ironis bahwa setelah keduanya bertemu lagi kali ini, hubungan antara kedua belah pihak tampaknya terbalik. "Kesalahpahaman? Kamu sengaja menanam formasi, menghancurkan jimat kuno untuk membunuhku, apakah itu salah paham?" Erikin mencibir. "Saudara, kamu dan aku sama-sama adalah kultivator fase transendensi, dan aku adalah penatua partai Jihuo. Akan baik bagi kita semua jika bisa saling memberi muka." Melihat bahwa Erikin tampaknya tidak mau menyerah, wajah Chen juga langsung suram, berkata dengan mengancam, "Jika sampai benar-benar bertarung, kamu belum tentu bisa menang melawanku." Bersambung. Bab 2001. Pagoda Perunggu. "Kalau begitu, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya, agar aku bisa melihatnya," Erikin berkata dengan tenang. "Hingga saat ini, aku juga bisa mengatakan yang sebenarnya padamu. Kedatanganku kali ini adalah untukmu, Chen. Bagaimana kamu bisa mengetahui namaku? Apakah kamu tahu aku sedang mengikutimu?" Raut wajah Chen berubah. Setelah menampakkan dirinya, dia belum pernah menyebutkan namanya, sekalipun memperlihatkan api suci dan identitasnya sebagai sesepuh dari partai Jihuo, tapi itu tidak mungkin bisa membuat pihak lain begitu cepat mengetahuinya. Terutama dengan Erikin, dia belum pernah bertemu dengannya. Ditambah dengan keraguannya sebelumnya, Chen tiba-tiba menemukan petunjuk. Dirinya selalu berpikir bahwa sekalipun dia keliru dengan kekuatan yang dimiliki Erikin, tapi dirinya juga seorang pemburu, dan lawan pihak hanyalah seekor mangsa yang lebih kuat. Tapi saat ini, Erikin malah memberitahunya bahwa dialah mangsa yang sebenarnya, dan lawannya adalah pemburu yang licik. "Kamu meninggalkan serangga api kecil di tubuhku, lalu, apakah aku tidak bisa meninggalkan sesuatu di tubuhmu?" Erikin mencibir, melambaikan tangannya dan menghancurkan serangga yang menempel di tubuhnya. Kemudian wajah Chen juga mulai terlihat berubah. Dia juga mulai menyadari keberadaan sastra jimat di tubuh Darenhu. Jika Erikin tidak memberitahunya hal ini, maka mungkin sampai saat ini dia tidak akan menyadarinya. "Karena dari awal kamu sudah memprediksikan aku, terlepas apapun tujuanmu, tapi sepertinya hari ini kamu benar-benar harus dibagi antara hidup dan mati." Setelah itu, Chen mulai melempar Darenhu keluar dan mendarat di puncak pegunungan, lalu wajahnya terlihat menyeramkan, kemudian mengeluarkan sebuah pagoda perunggu sebesar telapak tangannya. "Wahai pagoda, tekan orang itu untukku." Chen tahu bahwa Erikin tidak takut pada api sucinya, karena itu, dia mengeluarkan sebuah jurus andalannya. Pagoda perunggu itu terbang keluar dari telapak tangannya dan membesar tertiup angin. Lalu, berubah menjadi sebuah pagoda raksasa ukuran 100 meter persegi. Kemudian, kecepatan bagai kilat, seperti sebuah awan hitam mengepul yang menyerang ke arah Erikin, dan menekannya dengan gila. Benda ini cukup menarik.
Melihat pagoda raksasa yang ada di atasnya, Eric Kin merasakan seluruh tubuhnya mulai bergetar, dan mengunci erat hingga tidak bisa bergerak sedikit pun, dan membuatnya terikat di tempat. Jurus ini, sedikit mirip dengan jurus telapak kaisar miliknya. Sama seperti ketika jurus itu menyerang, akan mengunci keempat sisi, dan membuat kultivator tidak bisa menghindar. Tapi pagoda perunggu ini, terlihat jelas hanya sebuah harta karun kuno, bukanlah ilmu sihir. Pong! Eric Kin juga tidak mencoba untuk menghancurkan keempat sisi segel pengunci ini. Pagoda raksasa ini menghancurkan udara dan semakin menekan Eric Kin ke tanah, sehingga membuat tanah tiba-tiba mengeluarkan sebuah ledakan besar. Tanah seketika retak dan menimbulkan banyak celah, dan debu-debu menggumpal ke udara. Kamu pikir, pagoda raksasaku sudah berakhir di sini? Chen menyeringai, dan sepasang tangannya dengan cepat mengeluarkan jurus. Pagoda perunggu yang sedang berdiri di atas tanah juga mulai bergerak setelah dia mengeluarkan jurusnya, kemudian meleleh dan berubah menjadi sebuah pagoda perunggu sebesar telapak tangan, lalu mengeluarkan Eric Kin yang sedang ditekan di bawahnya. Selama aku menggunakan kekuatannya, maka seluruh tulang dan urat nadimu, bahkan jiwa dewa sekalipun, bisa dihancurkan seketika. Ucap Chen menyeringai sambil melihat Eric Kin yang tertahan di pagoda tersebut. Jurusmu memang cukup bagus, tapi sayangnya terlalu sombong. Ketika menghadapiku dengan mengeluarkan pagoda perunggu ini, kamu tidak menghindar, dan ketika menyadari keempat sisimu telah dikunci, kamu sudah terlambat. Inilah perbedaan antara kamu dan aku, kamu terlalu percaya diri, dan berpikir aku akan terus melarikan diri, tapi tidak mempunyai kekuatan untuk melawan, sungguh naif. Sekarang, katakan padaku, mengapa kamu terus mengikuti orang tua itu, dan menipuku keluar, untuk apa? Raut wajah Chen dingin dan berteriak kepada Eric Kin. Kamu ingin mengetahuinya? Tapi sayangnya saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membuka mulut. Meskipun sedang ditahan di dalam pagoda perunggu, tapi Eric Kin sama sekali tidak panik. Kamu ingin mengulur waktu untuk menemukan cara keluar. Chen mencibir. Tapi, jika membunuhmu, dari dalam tas penyimpanmu, aku sama saja bisa menemukan beberapa petunjuk, dan sekarang mati saja. Chen berteriak, dan pagoda perunggu itu terus menekan tanpa henti, seolah-olah ingin menghancurkan Eric Kin. Kemudian, ketika Chen tak henti-hentinya mengeluarkan jurus, tiba-tiba dia merasa matanya berkunang-kunang, energi Reiki yang ada di tubuhnya dengan cepat terhenti, dan kultivasi juga mulai turun. Apa yang terjadi? Chen terkejut, tatapan matanya seperti tersesat. Dia menyadari di seluruh tubuhnya mulai banyak energi hitam yang mengepungnya. Kamu sudah teracun. Tentu saja, kalau tidak, mengapa harus berkata banyak denganmu? Eric Kin tersenyum datar dan berkata, selain itu kamu tidak menyadari, muridmu yang sangat membenciku itu, bukankah sudah dari tadi tidak berbicara? Chen menyadari seluruh tubuhnya tak bertenaga, dan tidak bisa mengendalikan harta karun kuno ini, dan sekali Eric Kin mengeluarkan reikinya, maka dia bisa keluar dari pagoda perunggu ini. Dan ketika Chen menunduk, dia baru menyadari bahwa entah sejak kapan mulut Darren Hu mulai berbusa dan tenggelam dalam pingsannya. Kamu. Chen ingin melarikan diri, tapi malah ditangkap oleh Eric Kin. Lalu, membantingnya dengan sekuat tenaga, dan Chen sama seperti Darren Hu, tenggelam dalam pingsannya. Eric Kin terbang dan mendarat, mengeluarkan Reiki dan menyegel jiwa dewa milik Chen. Raut wajah Chen terlihat sangat merah bagai hati babi, dan menyadari bahwa ini adalah akhir dari hidupnya. Dan sekarang kerohaniannya telah disegel, sekalipun dia ingin meledakkan dirinya, dia juga tidak memiliki kesempatan itu. Bersambung.